Kalau lu ngobrol sama teman-teman yang lain juga, ya udah. Tapi kali ini kita mau. Jadi gue nggak merasa bahwa miskin itu menderita sekali, enggak. There's something word you have to say to her. Lu mau bilang apa sih buat nyokap lu? Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Oke, kita balik lagi. Kalau kalian lihat sekarang ini nggak salah channel ya. Nggak salah channel karena ini masih tetap di RRSDC. Cuman kali ini gue yang handle semua. Serem! Lu udah serem duluan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat biasanya Rere yang tanya-tanya sama orang, kemudian Rere yang suka hati dia ya. Gila, ini ungkapan hati gue. Suka hati dia mau nanya apa aja, kali ini gantian. Kali ini kita yang bakal kurek-kurek tentang Rere. Ya. Apa sih di dok yang mau Tareksis. Tanya Tareksis. Rere Kurkursis. Keren! Tareksis gitu ya. Tanya Rere Kurkursis gitu ya. Oke. Jadi ini kita bakalan panjang lebar nih karena kan seorang Rere itu banyak hal yang bisa kita ulik dari seorang Rere. Ya. Apa coba? Nah itu dia, kalau lu misalnya ngobrol-ngobrol sama adek lo waktu itu, ya sebentar ya, gitu-gitu doang lah gitu. Kalau lu ngobrol sama teman-teman yang lain juga, ya udah. Tapi kali ini kita mau perdalam seorang Rere mulai dari dia kecil, kehidupan dia, sampai pekerjaan dan keluarga dia sekarang. Wow. Makanya Tareksis, tanya Rere, tanya Rere Kurkursis ya. Oke, kita mulai dari yang paling simpel-simpel. By the way, Roy ya. Panjangnya dong sama channelnya dong. Saya boleh Roy Cardo Belani ya. Jadi pokoknya like dulu yang Rere ya. Like Rere, subscribe yang Rere, share juga yang Rere. Dua itu baru punya gua. Sip. Oke. Rere Kurkur. Let's say the simplest thing. Kita taunya lu sebagai Rere Kurkur gitu loh. Sebenarnya nama lengkap lu siapa aslinya? Rita Kurniati. Rita Kurniati. So how it become Rere Kurkur? Mulai dari mana sih awalnya dulu? Awal dipanggil Rere ya. Dulu pacar gua namanya Ray. Oke. Raymond gitu. Oke. Jadi lumayan agak preman sih. Jadi quite famous. Nah, terus udah gitu, ini pacarnya si Ray, ini pacarnya si Ray gitu. Oke. Jadi ya awalnya dipanggil Ray kayak gitu. Akhirnya gue punya rental mobil, gue namain Ray Rental. Oke. Jadi sampai sekarang dari customer, dari teman kuliah selalu manggil gue Mbak Ray gitu. Oke, dan lu quite enough nyaman lah gitu ya sama itu ya, cukup nyaman. Walaupun itu kalau nggak salah kebawa-bawa mantan gitu nggak masalah. Nggak apa-apa. Laki lu nggak masalah. Enggak. Oh, it's okay. It's okay aja. Mantan is mantan ya. Mantan is mantan. Ya simple aja ya. Lu berat, soalnya nama gue heavy ya. Rita Kurniati gitu. Oke. Kadang-kadang keluarga manggil gue Ita gitu kan. Maksudnya orang Indonesia kan ngambil simpelnya. Rita tuh kan kayak berat ya. Jadi kalau orang manggil Re, ya udah aja gue biarin gitu. Gue pikir lu mau bikin jadi Rikur gitu, RK gitu nggak ya? Enggak. Kurkur laki gua, Instagram yang bikin. Oke. Kenapa Kurkur Kurniati sama Kurse gitu. Udah Rere Kurkur aja lucu gitu. Bukan laki lu nggak mau kalah sama mantan lu berarti Enggak. ya? Tapi nggak pernah kepikiran kan? Enggak berkepikiran. Ntar lu nanya dia sama dia. Kayaknya gara-gara itu Nggak juga. peduli dia, nggak peduli. Oke. Asli. Re, misalnya nih kalau kita bertanya, Rere ini sebenarnya asli orang Bandung apa bukan sih? Bukan. Bukan. Jadi lu dari mana sebenarnya? Saya campuran. Mama Indramayu, Papa Bukit Tinggi. Keluarga dari Papa udah mix ya. Terus Mama asli Jawa pisan. Asli Jawa Walaupun pisan. Indramayu tuh masih Jawa Barat ya. Tapi kalau kita orang Indramayu Cirebon selalu bilangnya kita Jawa karena bahasa kita udah Jawa. Sundanya udah nggak dapet Udah ilang, kasar. Jadi ya kita selalu bilang kita orang Jawa gitu. Drama itu berarti agak-agak Cirebonan, Njeh gitu ya? Njeh, Oh betul-betul. Ya, jadi Njeh. masa kecil lu habiskan di Indramayu. Dari lahir sampai SMA. Terus pindah ke Bandung 2005 buat kuliah. Oh jadi lu mulai kuliah ada di Bandung. Terus dulu lu kuliah di mana sih? Widya Tama. Widya Tama. Kalau lu ceritain masa kuliah lu berarti agak sedikit berat. Yep. Sementara kalau kehidupan lu di dalam keluarga dulu dari kecil lu gimana sih? Emang agak berat juga? It's Ya. okay. Kita untuk bertanya itu. Enggak apa-apa. Karena seperti yang pernah gua lihat di film apa ya? Yang sepatu buat apa menteri itu? Ya, dia ada kan ada apa sih? Itu
Gue miskin pisan, tapi miskin tuh waktu zaman gue kecil bukan hal yang menyedihkan. Mamah gue janda anak 4. Terus udah gitu mamah gue petani. Hidup petani kan, pulang gue makan pakai orek tempe, pulang harus bantuin nyokap gue dong. Tapi pada masa itu gue happy aja nyusulin mamah gue ke sawah, main di sawah. Pulang kadang-kadang kita nemu telur bebek, balik kita makan telur bebek, happy aja. That's my memory, my child. Jadi gue nggak merasa bahwa miskin itu menderita sekali, enggak. Oke, berarti lu enjoy pada saat itu. Enjoy aja. Bahkan walaupun lu udah pindah ke Bandung, waktu itu lu tetap enjoy dengan keadaan lu di kampung misalnya kayak gitu. Kakak gue 2 nggak kuliah. Oke. Mama gue emang berat ya. Nah terus pas waktu posisi gue memang kondisi ekonomi agak meningkat, mama gue udah mulai main tambak ikan. Terus mama gue bilang kalau kamu kuliah ini sangat berat, tapi kamu harus kerja gitu. Terus aku bilang oke, gitu. Jadi pas gue kuliah ya sambil kerja. Terus yang memutuskan akhirnya oke deh, gua kuliah tapi gua ambil di Bandung misalnya. Maksudnya Gua. kan, iya, lu yang memutuskan. Kenapa lu pengen di Bandung? Maksudnya kan lu bisa membantu orang tua juga kalau lu kuliah di Indramayu. Gue paling Badung soalnya. Sesuai yang enggak waktu YouTube sama adek gue. Iya, benar. Gue paling Badung, tapi Badungnya tuh memang dari dulu gue suka main, suka ketemu banyak orang. Gue udah bilang berkali-kali, mama gue juga suka tahu temen gue banyak sekali. Jadi sampai akhirnya gue keluar SMA, gue 1 tahun nggak sekolah, nggak kuliah, nggak apa, cuman kerja. Terus akhirnya pulang, gue bilang gue harus kuliah. Terus mama gue bilang kuliah di mana gitu. Di Jakarta, lu kemarin kerja nggak betah keluar. Bilang di Bandung, teman-teman gue banyak di Bandung gitu. Terus ya udah akhirnya gue memutuskan di Bandung. Mama gue cuman bekalin uang 8 juta, terserah lu gitu. Cukup atau enggak lu harus beresin gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu lihat bahwa perjuangan nyokap lu struggle-nya luar biasa ya. Membesarkan anak-anak 4 orang. 4 orang. Waktu itu berpisah mereka dari lu umur berapa? Papa gue meninggal dari gue SMP kelas 1 ya. Jadi udah benar-benar totally nyokap doang yang Sendiri. biayain lu. Nah, apa sih yang bisa lu pelajari dari nyokap? Nyokap masih ada sekarang? Puji Tuhan masih ada, tapi udah sakit keras ya. Oke. Udah gak bisa ngapa-ngapain gitu, di kasur aja. Jadi sama kakak lu berdua itu. Sama kakak gue yang laki-laki, yang anak pertama, nerusin usaha mami gue. Mami gue punya empang gurami sama lele. Yang gue pelajarin, mami gue cuman setiap pulang sekolah gue nggak bisa masak ya harus masak sendiri. Terus udah gitu gue nggak bisa nyuci baju, harus nyuci baju sendiri karena nggak ada lagi gitu. Mami gue udah sibuk dengan kerjaan apa. Jadi mami gue mengajarkan banyak hal yang nggak pernah dia ungkapin gitu. Jadi dia cuma ngungkapin 3 hal yang gue inget: jujur, berani kalau lu bener gitu kan. Terus yang ketiga, lu harus kerja. Kalau misalnya nih, you can describe one word about her, apa yang lu mau describe-kan nih dari seorang nyokap lu? Pekerja keras. Karena itu juga yang lu contoh dari dia. Walaupun kalian bertentangan, tapi lu contoh itu juga dari dia ya. Dan sebenarnya. gue selalu bilang sebenarnya gue entrepreneur ya. Gue bisa bilang diri gue entrepreneur gak sih? Bisa. Dari dia. Jadi secara nggak langsung, walaupun lu nggak akur, tapi garis darahnya dia itu ya, kuat di lu ya. Kuat di gue. Kerasnya juga ada di gue. Dibanding sama adek lu sama kakak lu, memang lebih kuatnya di lu ya. Iya. Kayak nyokap gue, cara dia ngatur employee ya, waktu itu dia 0 pisan, terus akhirnya ngatur pekerja gitu. Cara dia ngatur, terus gue masih inget tuh, dia bawa uang 1 gepok gitu kan. Abis panen, itu kan di kampung kan panen tuh uangnya cash ya, gepokan gitu. Dia buka di depan gue, terus bagi buat apa, itu di depan gue. Dan gue melakukan itu gitu. Sekarang gue punya uang, oke, apa yang harus gue duit? Nggak gue masukin dulu ke kantong gue gitu. Tapi gue bagi dulu buat karyawan, buat apa, and then me gitu. Kalau misalnya nih, there's something word you have to say to her, lu mau bilang apa sih buat nyokap lu? Lu pernah minta maaf nggak sih kalau kelakuan lu dulu badung dan segala macam gitu? Karena secara nggak langsung, apa yang nyokap lu lakukan ke lu, nyokap gue discovery and the end nyokap gue pas kita udah gede, gue udah mulai kuliahin adik gue, nyokap gue akhirnya berkata bahwa ya lu berbeda gitu, dan gue salah melihat lu berbeda gitu. Jadi waktu itu di antara keluarga ya gue paling berbeda, dan nyokap gue selalu mandang gue badung, tapi akhirnya nyokap gue bilang sorry, ternyata lu hanya berbeda aja dari yang lainnya gitu. Nah kalau misalnya kita lihat dengan kerasnya nyokap lu, dan lu merasa waktu lu kecil lu dibedakan dengan kakak dan adik lu, terus hubungan lu dengan
saudara-saudara lu gimana? Sama kakak lu? Kalau sama adek lu kita udah lihat lah ya YouTube-nya ya. Sedekat itulah kurang lebih. Kalau sama kakak-kakak lu gimana sih? Sama, gue kayak gitu. Kayak gitu juga? Itu jeleknya karakter gue. Mm-mm. Gue nggak pernah membedakan orang. Oke. Mau dia usianya 50 tahun, 60 tahun, gue bisa panggil lu aja. Gue bisa panggil namanya aja. Misalnya Roy, lu 60 tahun dan gue kenalnya di dunia bisnis gitu. Iya. Pak Roy, gimana gitu. Gue bisa begitu. Dan orang-orang nengok ke gue, itu kan yang punya ini. Iya. So what gitu. So what? Itu kadang-kadang emang jeleknya saya gitu. Jadi di Indonesia itu kan ada step-step ya. Ke kakak, ke adik, ke paman, ke bibi. Ya gue menyamaratakan semua orang. Tapi mungkin itu juga yang bikin lu jadi sukses di karir lu sekarang kan. Karena I don't keklosan know, lu sama orang-orang itu kan tidak ada batas gitu. Bondingnya dapet gitu kan. Jadi perjalanan lu ada di kota Bandung ini di 2005. 2005. Oke, waktu itu lu pertama kali di kota Bandung, lu nebeng orang apa langsung dapet kosan sebenarnya? Kosan langsung jadi. Pada saat lu mulai berkuliah. Waktu lu kuliah ada nggak sih yang bikin lu jadi terbeban gitu selain lu harus memang kerja lagi? Gua udah mulai ngerti arti keluarga di waktu kuliah. Arti keluarga. What Karena it mean? Karena gue selalu sendiri aja. Hidup gue selalu sendiri, daftar SMK sendiri, semuanya sendiri. Jadi kuliah sendiri, pas udah kuliah ada yang nengokin keluarganya, terus ada yang nanya nyokapnya. Gue misalnya ngumpul nih di kamar temen, ada yang nanyain, lah gue kagak ada, Bo. Sama sekali? Sama sekali. Nyokap lu gak pernah jenguk lu di Bandung? Gak pernah. Kakak-kakak lu? Gak. Adek lu? Gak ada. Jadi apa yang lu lakukan selama lu bener-bener sampai akhirnya 2008 dede gue datang ke Bandung dan kuliah kan. Sampai selama 3 tahun itu yang gue lakuin adalah ya gue kerja kuliah sama teman-teman. Jadi cara lu untuk apa ya? Lu sharing nih pengalaman-pengalaman lu di Bandung dan segala macam, lu sama siapa dong kalau gitu, Re? Adik gue udah main deket sama adik gue. Teman-teman adik gue udah mulai pada deket gitu. Ya gue sharing ke semua orang yang mau nanya. I'm not close person ya. Gue lu tahu kan gue extrovert banget. Orang nanya gue jawab. Dan gue merasa itu bukan beban hidup aja. Gue merasa setiap orang punya perjalanan hidupnya. Dan itu cerita gue gitu. Jadi gue ke anak gue juga selalu bilang, anak gue tiap malam minta diceritain. Tentang kisah lu? Enggak, tentang apapun. Karena gue selalu menyelipkan gimana cara ngajarin anak gue. Akhirnya gue dapet strategi yaitu cara ngajarin anak itu dengan cara bercerita. Ketika lu ngajarin anak, jangan begini, jangan ini, itu nggak efektif. Tapi ketika lu bercerita, tahu nggak, kamu harus mandi. Anak gue susah mandi. Nggak mau anak kecil lah ya, nggak mau mandi nanti 5 menit. Akhirnya gue tanya, kamu tahu nggak waktu mama kecil, mama tuh harus ambil air dari sumur, nimba sumur. Anak gue langsung fantasinya berpikir, apa itu sumur? Akhirnya gue harus menjelaskan, nimba itu apa gitu kan. Nah akhirnya dengan cerita begitu, dia besoknya dia bertanya lagi, oke ceritain dong waktu lu kecil punya empang gitu. Nah dari situ gue selipin pelajaran bahwa dia harus melakukan itu. Oke. Berarti ada kisah lu dan yang lain-lain bisa lu bawa juga buat anak lu ya. Nah tadi kan lu bilang bahwa lu struggle banget di sini, di kota Bandung. Struggle dong. Iya kan. Terus kan ceritain lu orang Indramayu nih, datang ke kota Bandung dengan pergaulan yang luar biasa ya. Apa yang lu dapatkan dari pergaulan di kota Bandung pada saat lu datang ke kota Bandung? Gua merasa gua anak baik-baik. Di Bandung justru lu jadi anak baik-baik. Gua kabur kemana-mana di kampung, nyampe Bandung nggak seberapa, Bo. Ternyata masih kalah dibanding yang lain ya. Terus lu mulai ikut? Ikut lah. Ikut. Saya doyan main. Saya doyan main. Jadi saya merasa orang bilang itu tempat dugem, saya bilang tempat main aja. Saya mau main ke tempat kayak gitu yang notabene ada teman-teman saya gitu. Terus kalau saya waktu itu udah mulai punya duit, saya main di tempat biliar gitu. Terus saya ngafe, ngopi. Jadi saya ngerasa waktu-waktu itu sama tempat dugem tuh sama tempat ngopi saya saat ini. Itu sama lah gitu ya. Iya. Oke, sekarang kan lu udah melewati masa-masa lu zaman kuliah segala macam. Ada nggak sih yang pernah lu sesalin gitu? Menurut gua gua nggak berpikir bahwa gua tipe orang yang harus menyesali masa lalu. Mungkin ada satu hal. Gue mau bilang sama mamah gue waktu itu, gue mau bisa menjelaskan seperti sekarang. Tapi waktu itu masa kecil gue
tidak bisa menjelaskan bahwa siapa gue gitu. Jadi mama gue selalu marah, pada akhirnya membuat saya dan mama saya Renggang ya. Dan saya hanya anak kecil yang merasa dihakimi waktu itu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bahwa saya tuh punya perbedaan dengan yang lain gitu. Itu aja sih yang disesalin, yang lain Akhirnya pokoknya ya ternyata lu bisa ya. Anak Indramayu yang sekolah di kota Bandung dengan uang ada dari orang tua tapi lu kerja juga, ternyata lu bisa juga sukses seperti sekarang bisa ya. lah. Semua orang bisa kok sebenarnya. Walaupun perjalanan panjangnya itu ya orang nggak tahu ya, orang lihatnya sekarang gitu ya. Oke, berarti lu lulus kuliah kan? Lulus kuliah. Sekarang kita mau tanya ya. Ini kan kita panjang ya. Panjang banget ini persiapan pertama nih. Pertanyaan pertama. Kalau misalnya nih lu disuruh milih, tapi lu jelasin ya. Antara terjun payung atau pergi keluar angkasa. Keluar angkasa. Why? Interesting ya di luar. Ya gue mau tahu aja hal-hal baru yang di luar. Oke. Gitu. Bukannya di luar angkasa nggak ada apa-apa ya? Ada dong, Ada banyak apa? dong. Oke, jadi lebih tertarik lu di luar angkasa ya? Iya dong, terjun payung. Aduh. Itu pas saya patah hati. Ini kalau ada teman-teman psikologi nih ngerti arti jawaban Rere, boleh komen ya? Oh ya? Boleh komen dong. Biar tahu nih oke. Ira atau siapa lagi teman-teman psikologi lu banyak kan? Hans. Nah, Ryota juga ya. Nanti komen di bawah bener nggak jawaban Rere atau mungkin bener, it's okay. Tapi kalau dia jawab ini kurang lebih begini kira-kira orangnya. Lanjut, kalau misalnya lu kan sekarang punya laki bule. Kalau misalnya lu dikasih kesempatan memilih, bisa berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan semua alat musik, yang mana lu pilih? Bahasa. Why? Bisa keliling dunia. Oke. Bisa digunakan. Kalau misalnya nih, lu dikasih kesempatan berjalan ke masa lalu atau ke masa depan, lu mau pilih yang mana? Masa depan. Why? Kenapa lu milih masa depan? Masa lalu mah udah. Lu udah jelas masa depan lu bakal kemana? Enggak dong, enggak ada yang Enggak. tahu masa depan. Belum Ada yang tahu. Lu gak yakin masa depan lu bakal cerah? Yakin. Terus apa yang lu cari di masa depan? Ya kan berjalan kan. Tadi Ya kan lu bilang- gue nggak mau cari sesuatu yang sudah gue lewati. Tadi kan lu bilang lu pengen punya kesempatan ngomong sama nyokap lu. Ya itu kan kalau segala dikasih macam. kesempatan. Iya. Tapi kalau misalnya lu pilih nih ada 2 jalan, ya gue milih ke depan. Masa depan. Oke. Kalau misalnya nih tinggal di kotamu tanpa bepergian atau selalu berpergian tapi lu nggak pernah pulang. Gak ada pilihan lain dok. Nggak ada. Tinggal di kota deh. Tinggal di kota. Jadi lu rela nggak pergi. Lu memakan satu jenis makanan selama hidupmu Ya. atau mendengarkan satu lagu seumur hidup. Kayak makanan deh. Makanan. Makanan satu tapi bisa gue olah macam-macam. Mm-mm. Ya kan? Kalau lagu- Misalnya tempe aja nih menunya nih. Bisa gue goreng, bisa gue apa, bisa iya kan? Lagu mah udahlah, gue Oke. nyanyi aja sendiri. Lu pilih kekayaan seluruh dunia di tangan lu atau pengetahuan seluruh dunia ada di tangan lu. Pengetahuan. Why? Ya, dengan pengetahuan yang banyak gue bisa mengkontrol dunia. Oi. Oke nggak tuh dong? Gila ya memang. Mengetahui masa depan, kan tadi lu pilih itu ya. Mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu. Mengetahui masa depan. Tidak usah dirubah masa lalu. Nggak ada. Gue pokoknya gue menikmati semua apa yang terjadi dalam hidup gue. Masa lalu yang bikin lu jadi sekarang. Ya. Tanpa masa lalu nggak ada Tanpa Rere. masa lalu nggak jadi Rere. Iya, gue nggak akan diwawancara juga Iya, kemarin ya. ya kan? Bener. Pokoknya gue konsisten aja itu. Oke. Nah, sekarang kan lu tinggal sama bule ya. Hah. Laki lu bule. Lu kalau dikasih kesempatan pilih hidup dengan seseorang yang menawan, laki lu menawan nggak? Nawan dong, Menawan. makanya gue pilih, gue kawinin kan. Lu pilih dengan seseorang yang menawan tapi konyol, Hah. atau membangun keluarga dengan orang yang jelek tapi pintar? Ntar dulu menawan tapi konyol. Iya. Atau jelek tapi pintar? Jelek tapi pintar. Ya jelek tapi pintar sih. Jelek tapi pintar. Why? Gue suka orang pintar. Oke. Terus udah selera si paten. Menemukan obat kanker atau membangun pesawat ruang angkasa berkecepatan tinggi? Pesawat Angkasa? ruang angkasa. Why? Lu bukannya pengen berguna untuk banyak orang? Lu dokter aja nggak nemu obat kanker. Kan gua Lagi ada- gue. Gue belum niat nyari memang. Lagi gue. Ya udah gue real aja bangun teknologi IT Oke. nyambung. Jadi lu pengen pesawat ruang angkasa berkecepatan tinggi? Ya, Siap. Hidup gua. Menjadi yang terbaik di dalam tim lo, tapi lu sebagai tim cadangan, atau menjadi terbaik di tim yang buruk? Which one? terbaik dari yang terburuk. Terbaik. Terbaik tapi cadangan. Terbaik tapi cadangan. Kenapa? Bukannya lu nggak akan dimainkan kalau lu cadangan? Ya gue belajar dari banyak
dari mereka yang terbaik-baik. Oke. Jadi lu belajar dari mereka yang terbaik supaya Iya. lu bisa lebih baik. Yoi. Sip. Kadang-kadang hidup perlu jadi cadangan, nggak perlu jadi number one. Thank you ya untuk pertanyaan pertama Iya. tadi. Kita lanjut nih. Kan hidupnya Rere ini panjang banget ya. Yep. Panjang banget. Jadi kita akan lanjutkan kehidupan Rere selanjutnya, tapi tentunya nanti di sesi yang satu lagi ya. Tetap di sini di Rere. Lu apa sih namanya? Rere Disi. Diskusi cantik. Diskusi cantik. Kita balik lagi nanti di Tarik Sis. Tanya Rere. Sis. Niat Stay tuned.